Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT Raja Wali Jaya Perkasa, di Desa Rasaujaya 2 Kecamatan Rasaujaya Kabupaten Kuburaya. Pemicunya ialah pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap 91 karyawan. Ketua Korwil SBSI Kalimantan Barat, Sujak Arianto, mengatakan para pekerja memiliki 2 poin tuntutan kepada perusahaan. Dari 2 poin itu, tuntutan utamanya ialah meminta perusahaan agar mempekerjakan lagi 91 pekerja yang diberhentikan sepihak. Aksi ini dilandasi oleh PHK sepihak yang dilakukan perusahaan. Ada 91 pekerja di PT Raja Wali Jaya Perkasa yang di PHK secara sepihak. Mereka yang diberhentikan bervariatif. Ada yang sudah 5 tahun bekerja, bahkan ada yang sudah 8 tahun lamanya mereka bekerja. Lebih lanjut Sujak Arianto menanyakan, sejauh mana PT RJP Perkebunan Kelapa Sawit dalam pengurangan karyawan, yang sudah final dalam aturan, tidak boleh dalam bentuk apapun dalam masa pandemi COVID-19. Ketua Serikat Buruh dan Perwakilan Buruh menyampaikan kepada pihak perusahaan, alasan PHK itu apa? Ya kan? Kalau PHK kami minta surat pemberhentian, mana suratnya? Tidak bisa dibuktikan juga, tidak ada surat. Berarti kami belum di PHK, kan begitu Pak? Kalaupun memang manajemen itu merugi ataupun memang sudah mau bangkrut, katakan alias sudah mau tutup, ya kami minta diaudit lah perusahaan ini secara transparan dan terbuka sehingga publik juga mengetahui bahwa perusahaan RJP ini merugi gitu loh. Tapi kalau hanya penyampaian merugi tapi hanya kata-kata, tidak menyampaikan dengan bukti akurat, ya kami tidak percaya itu. Nah, kalaupun memang merugi, itu dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 itu diatur juga. Paling tidak dibayar satu ketmen, satu kali ketentuan. Tidaklah seharusnya hanya dibayar 2 juta aja, ya kan? Bahkan secara undang-undang pasal 153 itu jelas Pak, itu kan tidak boleh di PHK lah. Peran pemerintah, maka saya akan menyampaikan ke Musbika ini, ya 151 itu menyampaikan bahwa jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Bagaimana upaya pemerintah nanti bersama-sama kami serikat. Paling tidak manajemen perusahaan, kami tidak mau lagi diwakili oleh HRD lagi sudah. Kalau bisa yang ownernya lah, yang bertanggung jawab di perusahaan RJP ini, sehingga punya kepastian yang jelas. Nah, kalau tidak ada kepastian jelas, kami tetap bekerja, ya kan, tetap bekerja. Bahkan saya tawarkan dari pihak perusahaan, kalau memang merugi, ada yang kerja, ada yang tidak. Bagaimana kalau kita kurangi HK-nya 10 hari aja? Yang penting ada kegiatan aktivitas menunggu normal, kan begitu. Nah, ternyata perusahaan juga tidak mau. Masih sekukuh, masih merugi terus bahasa dia. Artinya tidak ada kesepakatan di dalam itu? Tidak ada kesepakatan. Artinya perusahaan tetap mengklaim sudah mem-PHK masyarakat. Sudah mem-PHK masyarakat. Tapi kawan-kawan buruh tetap masih bekerja. Bekerja. Ada surat PHK. Ya. Oke. Ada berapa banyak kerja yang di PHK oleh perusahaan? Kalau saya menurut data tadi yang saya terima, kurang lebih 90 orang. 91. Bahkan dalam undang-undang diatur juga orang hamil itu nggak boleh di PHK. Bahkan jam kerja juga jangan sampai penuh, ada pengurangan. Nah, perusahaan ini tahu nggak manajemen? Sebenarnya tahu nggak undang-undang aturan tenaga kerja? Nah, ini saya harapkan peran daripada pemerintah juga proaktif lah terkait masalah ini PHK massal, nggak main-main ini Pak. Terkait pernyataan perusahaan sudah mem-PHK karyawan dia itu ya, apakah memang hak karyawan itu sudah dipenuhi Pak? Belum ada. Belum, saat sampai sekarang mereka itu hanya dipanggil. Menurut keterangan dari pekerja, ini kamu akan diberhentikan, ini uangnya, tanda tangan selesai kan? Berapa besar uang yang diberikan Pak? 1 bulan gaji. Apakah itu sesuai dengan aturan? Oh, sangat tidak manusiawi itu. Sudah melanggar undang-undang tenaga kerja. Kalau betul-betul di PHK, orang ada kesalahan aja SP1, SP2, SP3 itu 1 kali ketentuan. Apalagi ini tidak ada kesalahan. Walaupun ada perusahaan mau bangkrut, itu juga ada haknya, tidak seperti itu. Tapi perusahaan menginginkan ini tetap eksis. Di sisi lain mereka nyaman-nyaman, di sisi lain mereka ada yang menangis. Yang saya khawatirkan nanti, apabila mereka di PHK akan mendatangkan dari luar lagi nanti. Nah, ini akan jadi bumerang dari pihak perusahaan. Oke, langkah buruh, kawan-kawan serikat buruh terhadap menyelesaikan masalah kawan-kawan karyawan ini seperti apa ke depannya? Ya, saya pertama, karena tidak ada surat PHK, saya sudah izin sama pihak kepolisian, Kapolsek yang diwakili tadi. Karena orang PHK kan pasti ada suratnya Pak. Karena belum ada surat PHK, mereka tak suruh bekerja seperti biasa.
Nah, selepas perusahaan mau membayar atau tidak itu hak mereka. Tapi kewajiban kami belum di PHK. Kalau perusahaan PHK, mana hak kami? Sebelum dipenuhi hak kami, mereka tetap bekerja. Kami tidak akan melakukan merusak dan tidak akan menimbulkan anarkis. Kami hanya numpang makan, cukup untuk hari ini, untuk besok aja sebenarnya. Apakah ada rencana mengadukan kasus ini kepada pemerintah kabupaten Pak dan DPRD? Sementara saya beri waktu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ini saya coba akan lobby ke Muspika setempat terkait masalah gejolak yang ada di wilayah beliau juga. Perlu kita sampaikan ke beliau juga. Syukur-syukur nanti dari pihak Muspika akan mengundang dari pihak perwakilan perusahaan, ya kan? Nah, dalam 1 minggu ini apa reaksinya pihak perusahaan? Apakah dia melunak? Apakah dia sekukuh dengan pendirian dia? Kalau dia sekukuh dengan pendirian dia, kami juga minta hak kita. Sebelum dipenuhi hak kita, ini maaf ngomong Pak, perusahaan di sini, ya kan, wilayahnya dia sendiri, dia tidur di sini, dekat di sini, dipandang mata dia tiap hari. Tiba-tiba dia tidak bekerja, hanya menonton, jadi penonton. Tiba-tiba nanti ada orang yang datang lagi yang baru dipekerjakan. Ini akan jadi bumerang untuk kita sebenarnya. Jadi masalah di kemudian hari itu Pak? Akan jadi panjang ceritanya. Pak, izin Pak nama lengkap dan Sri menambahkan karena ada pengurangan tenaga kerja tapi pesangonnya hanya 2 juta lebih, sedangkan yang bekerja ada yang sudah 8 tahun. Menurutnya, bahwa mendapat kabar dari pihak perusahaan PT RJP diberhentikan secara dadakan 2 hari yang lalu jam 3 sore, itu pun kabar yang diterima melalui HP. Alasan diberhentikan dirinya dan rekan-rekannya tersebut dari pihak perusahaan PT RJP, dikarenakan dampak virus COVID-19, namun kata Sri mengatakan alasan dikarenakan dampak COVID-19. Dari Ketua Korwil SDSI Kalbar, aspirasi dari karyawan meminta agar tetap bekerja walaupun tidak menerima gaji 1 sen pun. Sementara itu di lokasi, aksi yang sedang berlangsung dari pihak perusahaan PT RJP, saat ingin dikonfirmasi sejumlah wartawan, terkait aksi damai yang dilakukan karyawan, yang tergabung di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Korwil Provinsi Kalimantan Barat dari pihak perusahaan tidak bersedia memberikan jawaban. Datang ke sini karena kemarin kan dibilang pengurangan tenaga kerja, tapi hanya pesangonnya hanya 2 juta lebih ya Pak. Nah, sedangkan kita kan ada yang bekerja udah 8 tahun. artinya ibu diberhentikan. Itu masalahnya berarti kan? Diberhentikan. Yang kami datang ke sini kan kami meminta tuntutan hak kami Pak. Karena selama kami bekerja di sini kan udah minimal di atas 5 tahunan. Masa hanya dapat segitu dia gitu. Kapan ibu mendapat kabar bahwa ibu dan kawan-kawan itu diberhentikan? 2 hari yang lalu jam 3 sore. Apakah pernyataan itu melalui surat resmi atau dari mulut ke mulut? Itu melalui HP Pak. Ada Melalui- nama-namanya gitu Pak. Setiap kemanduran dikasih tahu. Jadi yang mana mandurnya tuh pergi ke rumah anak buahnya masing-masing. Ibu salah satu orang yang diberhentikan. Iya. Alasannya kenapa Alasan diberhentikan? itu apa, Bu? Alasannya waktu itu COVID Pak katanya. COVID-19. Nah, kalau masalah COVID kan semua kena dampaknya Pak. Jadi ngapa ada yang masih bekerja gitu. Tidak ada misalnya dirumahkan dulu, ini langsung diberhentikan. Iya langsung diberhentikan Pak. Oke, artinya sudah berapa lama ini ibu tidak bekerja akhirnya? 2 hari, sama hari ini Pak. Berarti baru kemarin diberhentikan. Iya. Waktu mendapat kabar diberhentikan, pesangon yang diterima itu jadi berapa? Belum terima Pak. Belum ada terima Pak, belum ada tanda tangan Pak. Berarti baru dijanjikan akan mendapat pesangon Iya. sebesar 2 juta. 2.400.000. Itu 1 bulan gaji atau seperti apa? Itu 1 bulan gaji kalau kerja 25 HK. Berarti artinya ibu dan kawan-kawan yang hadir hari ini, apakah tuntutannya itu pengen kerja kembali atau seperti apa sih Bu? Boleh dijelaskan nggak? Kalau memang bisa kerja masal kembali. memang bisa kerja kembali, kerja kembali. Kalau memang dari pihak perusahaan nggak mau memperkerjakan lagi, kami minta hak kami sesuai dengan Undang-undang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Oke. Emang Status ibu sebagai buruh harian lepas, karyawan tetap atau apa? Harian lepas Pak, Harian lepas. buruh harian lepas buruh ya? harian lepas. Tugasnya apa tuh Bu biasanya? Kalau saya bagian penyemprot Penyemprotan rumput. rumput ya. Oke. Selain bekerja sebagai buruh harian lepas, ibu juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Artinya bekerja di sini sangat membantu Perekonomian keluarga. keluarga lah Pak. Dengan adanya pemerintah ini tentu sangat berpengaruh Bu Iya ya. berpengaruh sekali Pak. Anak masih sekolah kan masih sekolah.
Belum lagi kita punya tanggungan seperti kredit motor. Oke, sip. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Sri Arini. Tinggalnya di mana, Bu? Di Dusun Tanjungwangi sini, Pak. Dusun Tanjungwangi, Desa Rasoja 2. Desa Rasojaya 2. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.